Bawaslu akan tegak lurus untuk menindak, untuk hadapi tahapan pilkada, awasi tahapan pilkada, cegah pelanggaran pada tahapan pilkada, dan tindak jika ada pelanggaran pada tahapan pilkada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, sahabat seputar Talibara.com. Kembali jumpa bersama saya lagi. Dan kali ini kita akan bincang-bincang mengenai potensi pelanggaran jelang Pilkada Kabupaten Pulau Taliabu pada tahun 2024. Dan kali ini kita sudah kedatangan tamu spesial juga dari Ketua Bawaslu Pulau Taliabu, Bapak Umar Lajuma. Selamat sore, Pak Ketua. Sore. Saya panggil Pak Ketua saja. Bagaimana kabar Pak Ketua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Hari-hari aktivitas berjalan baik, lancar. Alhamdulillah semua aktivitas berjalan dengan lancar dan baik. Tapi face-nya Ketua ini kelihatan cerah. Oke, baik Ketua. Kita akan bincang-bincang dulu sebelum memasuki pada potensi pelanggaran. Mungkin saya juga bisa bertanya, sejauh ini jelang Pilkada kesiapan dari Bawaslu seperti apa untuk pelaksanaan Pilkada 2024? Jadi beberapa hari lalu, sekitar hari Rabu yang minggu lalu, rapat untuk bahas kesiapan menyangkut dengan tahapan Pilkada. Selain itu, kita juga baru selesai rekrutmen Panwaslu Kecamatan, pembentukan Panwaslu PKD, Kelurahan Desa. Itu sudah selesai. Nah, sekarang tinggal yang didorong adalah mengenai pengembangan kapasitas aparatur pengawas pemilu. Seluruh sampai ke tingkat desa. Iya, atau biasa kita sebut dengan kegiatan-kegiatan di internal itu adalah penguatan kelembagaan. Penguatan kelembagaan. Tadi kita rapat juga untuk bahas kesiapan monitoring, supervisi. Supervisi Panwas Kecamatan dalam hal untuk meningkatkan kualitas pengawasan pada tahapan pilkada. Lagi pula kan sekarang ada verifikasi administrasi yang baru saja dokumennya diserahkan di KPU. Mungkin saja 1 atau 2 minggu di tanggal 13 atau tanggal 16 kalau tidak salah itu. Nanti kita cross check, itu mungkin sudah verifikasi faktual. Dari salah satu bakal calon? Dari salah satu pasangan calon perseorangan. Oh begitu. Tadi kalau Pak Ketua bilang mengenai tahapan-tahapan jelang pilkada yang kesiapannya sudah disiapkan, salah satunya sudah melakukan giat-giat sosialisasi dan juga mungkin tadi monitoring untuk penguatan ini. Itu seperti apa kalau penjelasan ringkasnya dari Ketua? Jadi tahapan pilkada ini kan selain kita hadapi vermin, kemudian nanti verifikasi faktual, ada sekarang pembentukan PPDP untuk data pemilih yang sekarang dibentuk oleh KPU. Untuk monitoring dan lain sebagainya itu adalah kegiatan wajib di Bawaslu di tingkat kecamatan untuk melakukan pemantauan, supervisi pemantauan, monitor itu kita bisa saja evaluasi, kemudian penguatan materi terkait dengan tahapan-tahapan pilkada yang sudah jalan. Tahapan pilkada sudah jalan. Sekarang ini fokus atau konsen Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu adalah meningkatkan pemahaman Panwaslu Kecamatan dan Panwas Desa pada tahapan verifikasi faktual dan proses pengawasan di jajaran internal KPU paling bawah pembentukan PPDP itu tetap dilakukan pengawasan. Artinya pengawasannya menyeluruh. Baik dari kabupaten, kecamatan maupun desa, seperti itu Ketua. Selain kesiapan-kesiapan itu mungkin ada kesiapan-kesiapan lainnya? Kesiapan lainnya kemarin baru saja kita buat lagi kegiatan yang mengundang pihak eksternal, kemudian
Eksternal mungkin partai politik atau stakeholder, stakeholder kemudian termasuk ada masyarakat. beberapa media juga kemarin diundang Di siap. di yang Yang haya oke. terkait dengan partisipasi pengawas pada proses pemilihan di pemilu serentak tahun 2024 kali ini. Berarti partisipasi pengawasan ini masyarakat juga ikut terlibat. Iya, yang namanya siap. pengawasan partisipatif kita butuh kesadaran, kemudian pemahaman terkait dengan pemilu yang baik, pemilu yang bermartabat untuk demokrasi yang baik ke depan, demokrasi yang stabil di Kabupaten Pulau Thaliabu. Jadi kita butuh kerjasama. Oke. Terlepas dari kewajiban pengawasan itu undang-undang berikan pada Bawaslu, kita juga berharap stakeholder punya tanggung jawab yang sama untuk stabilitas demokrasi pada pemilu 2024 kali ini. Oke, kalau untuk pengawasan, partisipasi pengawasan, mungkin Ketua bisa jelaskan sedikit poin-poinnya bagaimana sih kalau masyarakat ini turut terlibat untuk mengawasi ini. Kan banyak juga masyarakat ini yang takut melaporkan karena banyaknya dari flashback pengalaman yang sudah dilakukan pilkada itu ada intimidasi dan lain-lain. Saya pikir masyarakat tidak perlu takut untuk berpartisipasi dalam proses pengawasan pada tahapan pilkada kali ini. Yang jelas sebagai warga negara kita punya hak yang sama dalam proses pemilihan di momentum pilkada 2024 kali ini. Jadi di Bawaslu itu ada beberapa semacam kelompok-kelompok, ada pojok pengawasan, kemudian ada perempuan mengawasi. Ini bagian-bagian dari Bawaslu? Iya, bagian-bagian daripada program Bawaslu yang berupaya melibatkan setiap kelompok masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses pengawasan pada setiap jenjang dan tahapan-tahapan di pemilihan kepala daerah di Kabupaten Pulau Thaliabu. Oke, siap. Untuk secara umum Ketua, mungkin tugas-tugas dari Bawaslu yang paling prinsipil itu apa-apa saja? Pada umumnya Bawaslu itu tugasnya ada 3. Oke, yang orang tahu kan cuma mengawasi nih ya? Mengawasi, mencegah, dan melakukan penindakan. Oke. Jadi pengawasan itu dilakukan oleh Bawaslu itu ada selain proses pengawasan di penyelenggara pemilu, khususnya di KPU dan jajaran di bawahnya, Bawaslu juga diberikan kewenangan untuk mengawasi netralitas ASN, mengawasi netralitas aparat desa. Contoh pelanggaran ya? Selain itu untuk proses pencegahan itu biasanya kita lakukan adalah kita mengundang stakeholder, kemudian mengundang partai politik untuk membuat satu kegiatan yang berkaitan dengan agenda atau tahapan-tahapan di pilkada. Untuk penindakan, ada beberapa penindakan di Bawaslu. Kalau menyangkut dengan pidana pemilu, pintu masuknya Bawaslu. Kalau kasus itu memenuhi unsur atau syarat material dan formilnya terpenuhi, maka kasus itu kita limpahkan ke Gakumdu. Oke, siap. Ada juga pelanggaran administrasi. Hukum lainnya misalnya? Iya, pelanggaran administrasi itu, kalau pelanggaran administrasi itu ada proses pidananya, maka tetap kita akan limpahkan ke Gakumdu juga. Tapi jika tidak, maka proses itu diselesaikan, diputuskan oleh Bawaslu. Selain itu ada pelanggaran yang bisa otoritas yang menjadi otoritas Bawaslu adalah pelanggaran di internal kode etik di jajaran paling bawah. Kode etik? Itu bisa juga kita proses. Di KPP misalnya? Tidak, bisa juga kita proses. Misalnya ada pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Panwas di tingkat kecamatan maupun Panwas di desa. Itu bisa juga kita proses. Jadi pada prinsipnya tugas Bawaslu itu 3. Mengawasi, mencegah, dan melakukan penindakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Ketua. Yang kedua juga Pak Ketua mengenai, ini kan kita bincang-bincang juga selain kesiapan, terkait juga pelanggaran. Jadi sejauh ini bagaimana pengamatan Bawaslu sendiri? Kan sudah terbentuk nih seluruh tim-tim pengawasan di kecamatan maupun di desa. Potensi pelanggaran di Thaliabu sejauh ini seperti apa yang diamati? Jadi
kalau kita lihat pada proses pemilu kemarin di Februari maupun tahapannya sejak 2023, kampanye itu di bulan November sampai Desember, sampai kampanye itu sampai di bulan 1, kita lihat ada memang beberapa potensi pelanggaran yang masih mungkin terjadi atau masih mungkin dilakukan oleh peserta pada tahapan pemilu nanti 2024. Kemarin misalnya terkait dengan pembuatan surat pemberitahuan kampanye. Surat pemberitahuan kampanye. Surat pemberitahuan kampanye dari partai politik nih atau? Iya, dari peserta pemilu. Yang di pemberitahuannya itu disampaikan ke Polres dan tembusannya itu disampaikan ke KPU dan Bawaslu. Itu masih ada miss. Kemarin sempat ada dihentikan salah satu kampanye partai politik di Desa Loseng karena pada waktu itu salah satu peserta pemilu tidak ada izin, ada pemberitahuan kampanye, tapi tembusannya itu tidak disampaikan ke KPU dan Bawaslu. Tapi kami telah sampaikan saran perbaikan karena itu menyangkut dengan administrasi. Alhamdulillah peserta pemilu juga mengikuti apa yang kami sampaikan. Mereka penuhi syarat administrasi yang kami sarankan untuk dipenuhi pada waktu itu. Selain itu, potensi pelanggaran yang mungkin terjadi juga kalau kita baca di indeks kerawanan pemilu yang dirilis oleh Bawaslu, itu netralitas ASN, kemudian penggunaan hak memilih dan dipilih untuk tahapan pilkada ini karena menyangkut hak orang untuk mencalonkan diri, kemudian hak memilih adalah hak warga negara untuk menentukan pilihannya. Proses intimidasi masih mungkin akan terjadi. Cuman sejauh ini kita kemarin di tahapan pemilu baru ada satu laporan masyarakat. Satu laporan masyarakat terkait dengan waktu itu laporan masyarakat yang ditujukan ke Bawaslu terkait dengan keputusan KPU yang dianggap merugikan salah satu caleg. Atau yang keputusan itu mengakibatkan caleg itu mengalami kerugian material secara langsung. Siap. Tapi setelah kita telaah, kita teliti, jadi kita putuskan ternyata di laporan yang bersangkutan itu yang disampaikan oleh saudara AYA ini, kuasa hukum AYA. Kita proses, ternyata yang bersangkutan tidak mampu buktikan kerugian material secara langsung itu tidak mampu dibuktikan dalam surat atau laporan yang disampaikan oleh kuasa hukum yang bersangkutan. Jadi kemudian dari sisi formil dan materialnya ada beberapa syarat yang masih kurang, dokumennya kita kembalikan sehingga kasus itu tidak dapat register atau proses di tahap selanjutnya. Siap. Selain ini adalah salah satunya potensi pelanggaran yang memang mungkin bisa terjadi pada pilkada, yaitu tadi terkait dengan netralitas ASN, juga terkait dengan intimidasi, kan begitu. Yang kedua soal tadi bilang soal tadi untuk potensi pelanggaran, salah satunya kan terkait dengan netralitas ASN ya. Ini yang kemudian akan bisa terjadi, dan apalagi pada pilkada ini kita melihat kan banyak informasi-informasi yang kemudian sudah terdengar. Kalau untuk tugas Bawaslu sebagai penindakan atau pencegahan lah mengenai potensi pelanggaran netralitas ASN seperti apa? Karena kemungkinan akan terjadi lagi ini di pilkada. Jadi kewenangan Bawaslu pada penindakan netralitas ASN ini kita diberikan wewenang oleh undang-undang itu sebatas membuat rekomendasi ke ASN. Kewenangan kita tidak bisa menjatuhkan sanksi kepada
ASN, ASN yang tetapi, bersangkutan ya, misalnya. kita hanya bisa rekomendasikan sesuai dengan kadar pelanggaran yang dilakukan oleh ASN. Katakanlah ada oknum ASN yang katakanlah tidak netral Oke. memberikan dukungan kepada pasangan calon tertentu, maka bukti-buktinya cukup, kita bisa rekomendasikan ke ASN. Kemarin Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu merekomendasikan dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin ASN ke KSN. Ada 2 ASN Oh, tahun ini? tahun ini Jelang pilkada atau pada masa pemilu? pada masa pemilu. Oh, pemilu kemarin. Merekomendasikan 1 mantan camat, 1 ASN. Tadi saya koordinasikan persiapan, kita akan rekomendasikan juga 1 PJ Kades. Saat ini? Saat ini. Itu Saat mengenai... ini kita akan rekomendasikan 1 PJ Kades, dan mudah-mudahan nanti kita berharap kajian kita telaah, mudah-mudahan ini bisa diputuskan oleh KSN sesuai dengan kadar pelanggaran dilakukan oleh oknum tersebut. ASN. Oh, itu dia masuk indikasi apa dia? Netralitas Dugaan ASN. pelanggaran ASN terkait dengan kode etik dan disiplin ASN. Sudah ada indikasi-indikasi di salah Sudah satu ada. paslon begitu? Sudah. Satu kita sudah laporkan. Barang bukti termasuk? Sudah Ada barang kantongi. bukti, kita sudah laporkan. 1 mantan camat sementara dalam proses. Saya minta juga 1 PJ Kades untuk diproses. Kalau PJ Kades berkaitan dengan pilkada? Iya, berkaitan Jelang. dengan pilkada. Oh. Mungkin motifnya bisa disampaikan begitu, Pak? Memberikan dukungan. Secara Memberikan langsung dukungan dengan memposting salah satu kandidat media sosial. kepala daerah di media sosial. Oh, seperti itu. Jadi kita minta itu diproses. Kami berharap KSN bisa putuskan ini sesuai dengan kadar pelanggaran yang dilakukan oleh KSN. Karena hasil kajian kami dan kita putuskan itu dari sisi etik dan disiplin yang Oke. bersangkutan melanggar kode etik dan disiplin sebagai aparatur sipil negara. Oke, siap. Itu pejabat-pejabatnya di mana itu begitu? Aha. Bisa mungkin di wilayah utara, barat, atau timur. Ini kan supaya masyarakat tidak menggantung informasinya ini, supaya bisa menjadi catatan agar untuk di warning nih bagi pejabat kades yang lain, karena potensi-potensi pelanggaran kan kebanyakan kita tidak mengetahui dalam tanda kutip di desa-desa kan begitu. Kemarin sempat ada salah satu media juga minta terkait dengan itu. Saya sudah sampaikan Oke. terkait dengan ASN, 1 PJ Kades itu di bagian selatan lah. Oh, selatan. Bagian selatan, kemudian 1 mantan camat itu bagian selatan juga. Dan nanti kita lihat putusan KSN-nya, kita menunggu putusan KSN. Tapi sekedar informasi, di pemilu kemarin putusan KSN itu banyak memberhentikan ASN. Oh, memberhentikan. Direkomendasikan oleh Bawaslu. Berhentikan artinya pecat. Iya. Oh. Kan sanksi ASN itu kalau kita baca di SKB, keputusan bersama antara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Bawaslu, Menteri KPU, Dalam Negeri, iya. kemudian Badan Kepegawaian Negara, Iya. keputusan Ketua KPU RI, kemudian keputusan Ketua Bawaslu RI, itu sanksinya di situ itu mengacu pada peraturan pemerintah nomor, kalau tidak salah, nomor 42. Oke. Sanksinya kan ada 3, ringan, sedang, dan berat. Sanksi sedang itu bisa berujung pada penurunan pangkat atau golongan dalam internal kelembagaan birokrat. Oke. Dan sanksi yang kedua adalah pemberhentian atau pemecatan. Nah, ini Jadi, harus saya menjadi pikir- warning ini. Siap. Kita tidak menakuti ASN. Tapi ini sesuai dengan ini regulasi. Sesuai dengan regulasi. Ya. Kami tetap proses dan kami tetap tindak. Itu bahkan tidak melihat siapa di belakangnya dan lain-lain. Tidak melihat. Bawaslu akan tegak lurus Tidak lurus untuk menindak. untuk hadapi tahapan pilkada, awasi tahapan pilkada, cegah pelanggaran pada tahapan pilkada, dan tindak jika ada pelanggaran pada tahapan pilkada kali ini. Oke, siap. Untuk potensi-potensi pelanggaran yang lain, Pak Ketua, yang kita juga lihat kan secara seksama bahwa memang di lapangan banyak potensi pelanggaran money politik, misalnya. Money politik, black campaign, yang kemudian berulang-ulang kali disampaikan juga sebelumnya dari Bawaslu. Nah, ini kalau untuk 2 kasus ini seperti apa untuk money politik dan Jadi juga black untuk campaign? money politik sejauh ini
kita itu agak ini, orang kadang wacana-wacana mini politik di luar, kadang ketemu Oke. di apa, kayak di warkop, kemudian kayak di meja-meja kopi yang lain di kampung lah. Banyak orang wacana-wacana tentang mini politik juga. Oke. Tapi sejauh ini dalam pemilu kemarin itu belum ada laporan Money politik. yang berani disampaikan oleh masyarakat terhadap Bawaslu jika ada dugaan pelanggaran mini politik. Memang mini politik ini polarisasi, konsolidasi dan apa, polarisasi mini politik ini semakin tahun berubah-ubah. Oke. Jadi proses pengawasan kita kan sempat saya turun juga pada waktu pemilu itu di Kecamatan Tabona, Ibu Kordif itu Ibu Aryani. Oke. Itu Sama-sama di kesana. Taliau Barat dan mana? Taliau Barat, kemudian Gela, nanti Pak Rahim Kordif P3S itu di mana? Lede dan Taliau Utara ke Talkin juga. Polarisasi konsolidasi ini juga berubah-ubah agak apa? Mini politik itu kita kan awasi malam besok pemilihan itu kita apa namanya patroli malam, sempat diadakan patroli seperti itu. Kita patroli, tapi memang tidak ditemukan ada katakanlah dugaan atau ada indikasi misalnya orang kumpul-kumpul atau ini itu tidak ada sama sekali. Meskipun informasi yang kita dengar katakanlah dari rekan-rekan kita, teman-teman diskusi di warkop itu katanya banyak yang melakukan mini politik. Jadi kami minta kalau misalnya ditemukan, kami minta tolong dilaporkan ke Bawaslu. Yang jelas ketika ada laporan kita tetap akan proses karena proses atau penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu di Bawaslu itu atau tindak pidana pemilu itu berbeda dengan tindak pidana umum yang prosesnya mungkin agak lama lah. Tapi di Bawaslu atau tindak pidana pemilu prosesnya cepat, 21 hari itu sudah ada putusan pengadilan. Masa tenggangnya itu seperti itu. Oke, siap. Kalau soal black campaign di Taliabu seperti apa gitu? Iya, black campaign untuk di Taliabu ini kalau kita baca di apa IKP itu indeks kerawanan pemilu itu karena memang salah satu faktornya itu disebabkan jumlah parpol yang itu cukup banyak. Jadi konsolidasi peserta pemilu terhadap pemilih atau konstituen ini semakin ketat, persaingannya semakin membara begitu berarti. Ya, jadi itu yang apa semacam isu sara, kemudian kampanye hitam, kemudian apa ujaran kebencian dan lain sebagainya itu masih terjadi. Tapi dalam proses pengawasan kemarin di LHP yang disusun oleh Panwas pada proses tahapan kampanye pemilu kemarin itu tidak ada catatan atau dalam hasil laporan hasil pengawasan itu ditemukan ada materi kampanye yang berbau ujaran kebencian pada saat tahapan atau proses kampanye dilakukan oleh peserta pemilu. Jadi kenapa sekarang kita ingin genjot pemahaman atau kualitas proses pengawasan, karena dengan kualitas proses pengawasan yang ada di Panwaslu, Kecamatan dan Panwas Desa, kami yakin sungguh itu akan membantu proses pencegahan pelanggaran pada tahapan-tahapan pilkada sampai pada November maupun Desember di 2024 kali ini. Oke, siap. Untuk kalau kita ke potensi pelanggaran netralitas ASN ini kedua, ini bagaimana sih untuk Bawaslu sendiri melakukan cara-cara pencegahan selain laporan dari masyarakat? Mungkin ada pemberitahuan juga ke pemerintah. Iya, jadi jelang hari pungut hitung kemarin, sebelum tahapan kampanye juga kita pernah menyurat ke Bupati, ke Pemda Kabupaten Pulau Taliabu, untuk kami menyurat juga ke BKD, kemudian kami menyurat juga ke 71 desa yang ditujukan ke kepala-kepala desa, kami menyurat juga di kalau tidak salah ke camat, tapi ingat saya ke kepala desa itu pasti.
Seluruh. Surat, iya, 71 desa kita surati untuk sebagai upaya mencegah adanya ketidaknetralan ASN pada proses pemilu kemarin. Ataupun perangkat desa ini. Iya, Jadi, perangkat-perangkat desa kita surati semua. Selain itu, kegiatan untuk mencegah adanya ketidaknetralan ASN itu kita lakukan, kita undang juga ASN untuk terlibat pada kegiatan-kegiatan Bawaslu, kita sosialisasi. sosialisasi. Juga, iya, peraturan kemarin yang dilakukan oleh Kordif HP2H, Ibu Aryani, itu kegiatannya ada sempat jalan 2 atau 3 kali kegiatan yang libatkan ASN di Kabupaten Pulau Taliabu. Oh, jadi ini langkah-langkah upaya untuk sebagai upaya untuk mencegah ketidaknetralan ASN pada proses pemilu maupun proses pemilihan di tahun 2024. Oke, siap. Untuk ini cara, Ketua, bagaimana cara sih agar masyarakat ini kan terkadang takut atau akan diintimidasi misalnya untuk melaporkan adanya dugaan tindak atau dugaan pelanggaran lah dalam jelang pilkada misalnya tahun ini. Mungkin caranya seperti apa untuk melapor? Karena masyarakat juga kan agak kurang paham melapor, apakah langsung lapor saja begitu secara lisan ataukah menyurat atau seperti apa, dan juga kan mereka takut namanya untuk diketahui seperti itu. Sebenarnya pada umumnya masyarakat Taliabu lah, kalau kita turun kadang monitoring, ada orang-orang yang misalnya saya kenal, kita kadang diskusi ataupun teman-teman di media ataupun teman-teman di stakeholder, organisasi yang lain, banyak lah kita diskusikan terkait dengan dugaan pelanggaran yang kadang-kadang saya juga sendiri bingung juga kenapa wacananya atau diskusi-diskusi dugaan pelanggaran itu hanya sampai pada sebatas kita diskusi di warung-warung ngopi misalnya. Warung ngopi, kenapa itu tidak diteruskan ke kita juga ingin ada laporan supaya kita bisa proses isu-isu yang berkembang, ada bukti, ada dugaan pelanggaran, ya dilaporkan saja. Memang kalau kita lihat pada umumnya masyarakat di Taliabu lah mungkin masih takut melaporkan untuk menyampaikan atau melaporkan dugaan pelanggaran yang terjadi karena itu berkaitan dengan mungkin identitas pribadi pelapor dan lain sebagainya. Tapi pada prinsipnya bagi saya, kalau kita itu mau pemilu di Taliabu ini baik, pemilihan di Taliabu ini lebih baik, kalau benar kita ingin cegah yang namanya money politik, cegah yang namanya netralitas, ketidaknetralan ASN, kita mau cegah yang namanya black campaign, kita mau cegah yang namanya isu-isu yang berbau sara, ujaran kebencian. Silakan lapor saja. Silakan sampaikan. Sampaikan ke Bawaslu, datang kantor sana terbuka bagi masyarakat pada umumnya untuk menyampaikan laporan ataupun mungkin ingin menyampaikan terkait dengan hak pilihnya yang mungkin saja tidak diakomodir pada tahapan atau pada proses pencoblosan. Itu silakan. Itu bisa juga. Bisa saja. Misalnya hak saya memilih tidak ada misalnya. Iya, tidak terdaftar DPT. Itu bisa kita komunikasikan. Kita dengan Bawaslu dan KPU ini kan mitra sesama penyelenggara pemilu. Jadi bisa kita koordinasikan. Kalau untuk tadi Pak Ketua mengenai cara melaporkan, kan apakah lisan saja atau menyurat misalnya untuk masyarakat? Kalau laporan ke Bawaslu itu harus laporkan secara resmi atau tidak bisa hanya sekedar lisan. Sekedar lisan lah. Berarti menyurat juga nih. Harus menyurat. Oh begitu. Dan juga disertakan dengan alat bukti ya. Iya. Itu misalnya minimal apa saja ya yang harus dikantongi? Misalnya money politik. Misalnya. Iya, yang pertama identitas pelapor dulu, identitas pelapor, KTP. KTP. Pelapor. Kemudian di surat itu kronologis kejadian, bukti-bukti kejadian pada waktu kejadian, ada dokumen dan lain sebagainya, itu harus disiapkan. Oh begitu. Dan juga alat-alat bukti maksudnya, rekaman atau dokumentasi. Rekaman atau dokumentasi lah kita harus siapkan, sampaikan ke Bawaslu. Kalau masih kurang, nanti kita sampaikan yang kurang itu dalam laporan
saudara atau saudari ini yang kurangnya ini tolong dilengkapi ini dan sampaikan kembali. Atau Identitas pelapor kita tetap jagalah, oke. karena tidak semua hal yang menyangkut dan katakanlah keterbukaan informasi publik ini itu harus diketahui oleh publik, karena di dalam lembaga ini kan tidak semua hal harus diketahui publik. Oke. Misalnya Bawaslu putuskan satu hal yang berkaitan dengan katakanlah dugaan pelanggaran netralitas. ASN, Tidak, kita hanya bilang kita rekomendasikan. Oke. Tidak semua hal yang diputuskan di dalam itu hal-hal yang pada proses untuk pengambilan keputusan itu Diketahui oleh publik. Iya, tidak bisa. Ada yang dirahasiakan dan ada yang terbukakan. Oke. Berarti jangan ini untuk dijawab juga Pak Ketua. Jangan sampai ini kan teman-teman sahabat seputar Telekom yang menyaksikan juga bilang, wah berarti tugasnya Bawaslu ini hanya menunggu laporan misalnya. Misalnya begitu, mungkin setelah mendapatkan laporan itu, lisan ataupun tulisan, mungkin bisa, itu akan diarahkan juga tim pengawas untuk mengecek. Jadi ketika orang sampaikan laporan, maka kita akan turun dan melakukan investigasi. Kita minta klarifikasi, minta keterangan pada pelapor, keterangan terlapor, kita minta keterangan pada saksi-saksi. Kita juga kalau itu berkaitan dengan pidana pemilu, maka kita pasti minta keterangan atau pendapat ahli lah. Oke, siap. Seperti itu. Oke, siap. Oke Ketua, sebelum kita akhiri jumpa kita pada hari ini, mungkin ada penyampaian Ketua mengenai imbauan jelang pilkada ini, baik itu terkait dengan menjaga potensi pelanggaran, rawan pelanggaran pemilu di mana-mana saja, dan juga mungkin ada harapan-harapan dari Ketua yang akan disampaikan untuk masyarakat Pulau Taliabu pada pilkada nantinya. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan untuk menyongsong pemilihan kepala daerah di momentum 2024 sebagai pemilihan serentak pada tahun ini. Yang pertama, saya himbau pada semua pihak yang berkepentingan dalam momentum pilkada untuk mengikuti mekanisme dan prosedur yang berlaku. Tahapan pilkada ada tahapannya masing-masing. Jangan belum tahapan kampanye sudah mulai kampanye. Tahapan pilkada dimulai sejak bulan April sampai pada berakhir di Desember 2024. Oh, Desember. Pendaftaran itu ada di bulan 8. Kemudian kampanye pemilu itu bulan 9 sampai bulan November. Ya. Jadi ada tahapan kampanye. Kemudian saya minta untuk semua pihak, terutama stakeholder, untuk sama-sama mengawal agenda demokrasi pada pemilihan kepala daerah tahun 2024 kali ini. Khususnya di Pulau Taliabu. Untuk di Pulau Taliabu, tanggung jawab demokrasi, keadilan pemilu di pemilihan serentak tahun 2024 tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu, tetapi menjadi tanggung jawab segenap masyarakat, stakeholder yang berada di Kabupaten Pulau Taliabu. Untuk ASN, saya minta tetap taati aturan yang berkaitan dengan kode etik dan disiplin netralitas ASN. Kali ini saya menjamin untuk buktikan jika ada laporan, jika ada pelanggaran, kita akan rekomendasikan dan kita akan pastikan semoga ASN putuskan sesuai dengan rekomendasi jika ada dugaan pelanggaran netralitas ASN di Kabupaten Pulau Taliabu. Oke, siap. Oke, baik. Terima kasih Pak Ketua sudah hadir bersama kita di podcast seputar Taliabu yang sekaligus membincang-bincang mengenai kondisi dan jelang pilkada di Pulau Taliabu. Baik, sahabat seputar Taliabu.com, bahwa memang benar bahwa terkait dengan potensi pelanggaran di Pulau Taliabu masih akan terjadi. Tadi beberapa sampel yang sudah disampaikan oleh Ketua Bawaslu, dan juga sekedar menjadi imbauan bahwa jelang pilkada, penyelenggaraan pemilu ataupun politik yang dilakukan oleh kita semua itu menentukan hasil demokrasi kita pada pencoblosan di pilkada Pulau Taliabu pada tahun 2024 ini. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.